Shalom Jelita. Shalom Kak Cika. Shalom Kak Mima. Shalom Uda Yabes. Shalom Inang Uda Yeye. Shalom Abang Marpet. Shalom Nael. Shalom Gepa. Salam, salam saudara yang ada di Zoom dan yang ada di radio. Shalom buat kita semuanya. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu, hidup-Mu melimpah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan malam hari ini. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruhnya kami, Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Engkau Allah yang menguduskan kami, mentahirkan kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh bersama-sama dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu, mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kekudusan-Mu melimpah memenuhi kami semuanya. Terima kasih, kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu, Engkau sendiri Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya,
tanda mujizat sertai tiap langkah hidup kami. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti sekali lagi kebesaran. katakan hidupku. Hidupku Menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. sekali lagi katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidup kami mengenapi firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau Allah yang menyempurnakan hidup kami dengan cara-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang selalu bersama kami, ada di dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam jalan, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua
pujian ini dari awal. Katakan, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kami, dalam setiap langkahku. hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Kau terbaik bagi kami. Kau terindah dalam hidup kami. Kau yang mempesona kami. Terima kasih. Kau termanis. Kau terindah. Kau termulia. Yang layak dimuliakan, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Allah yang kami andalkan. Allah yang menuntun langkah hidup kami setiap hari. Untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang terus memimpin menuntun langkah hidup kami setiap hari.
untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu
Haleluya. Engkau akan membawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk Engkau penuhi dengan kebenaran-Mu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah menyerah untuk membawa kami terus senantiasa tinggal di dalam Engkau. Jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku,
Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku, tak terbatas kuasamu, tak terduga cara. Engkau Allah yang kami andalkan di dalam setiap langkah hidup kami. Andalkan di setiap langkah hidup, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara. Engkau Allah yang kami percayai, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku andalkan di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percayai Tuhan. Kami berpegang teguh akan perkataan-Mu. Kami berpegang teguh akan apa yang Kau firmankan. Terima kasih, sebab Kau Allah yang tak pernah menyerah atas hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau setia akan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Kasih Tuhan. Kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan silakan Tuhan Engkau mengajari kami dengan perkataan-perkataan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom semua. Sudah semua? 1. Sudah sampai 3 belum? 2, 3. Shalom Geva sama Abang Nael. Salam tulang, salam tulang, salam semuanya. Oke, sudah makan belum? Tulang, tulang, Pakai apa? dan telur, telur sama daging. Mendaging. Boh. Enaknya?
Banyak makannya. Nah, sampai habis. Oh, hebat dong. Shalom. Jelita, Kak Jelita, shalom. Alhamdulillah. Salam tua, salam semua. Bilang. Kayak malah bilang Salam bal-bal dia. kenapa cemberut dia? kurang kuat suaranya. Salam tua kayak Sinan tadi. Ah, Dimarahin ya sama papinya ya. Miang. Dimarahin. Kenapa? Karena gak makan ya? Sudah makan belum? Belum makan. Kenapa nggak makan? Kenyang. Masih kenyang. Kenyang. Kayak lawak gitu itu. Kok belum makan? Lihat dulu paribannya itu. Sehatnya kamu Iman? Tanya dulu. Oke. Shalom Kak Cika. Salam. Sama Kak Mima. Shalom. Sehatnya Mima? Puji Tuhan sehat tuh bang. Aman berarti ya? Aman. Ayolah. Bisa nggak bisa. Shalom Bang Marvel. Salam semuanya. Halo. Siapa lagi nih? Shalom Esther, calon putih biru. Salam semuanya. Gak putih merah lagi loh. Udah mau putih biru dia. Selamat diterima di SMP 40. Siapa lagi? Shalom Tante Heni. Halo semuanya, selamat malam. Tian di mana ya kok nggak nampak? Gitu lagi. Apa? Ada kelompok? Kemananya dia? Tadi disuruh papi. Oh, oke lah. Shalom Kak Keisha. Shalom semua. Gimana kabar Mbak Utinya? Sehat. Sudah mau makan Mbak Utinya? Udah banyak makan. Sudah semangat? Gimana Mbak Utinya sekarang? Di luar lagi rame orang. Oh, yalah. Penting udah semangat ya. Puji Tuhan, berarti sudah sembuh dong. Baik, puji Tuhan ya. Mari kita mulai. Oke. Oh iya ya, satu lagi ya. Kata si Brian. Shalom yang di studio. Oke, sudah ya. Yang studio pun sudah salam ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi ya. Oke. Meskipun Alkitab menyatukan beberapa kitab yang memuat kata-kata kehidupan seperti surat-surat Paulus dan surat-surat Petrus, dan meskipun orang dapat dibekali dan ditolong oleh kitab-kitab ini, kitab-kitab ini tetaplah ketinggalan zaman. Ingat ya, bukan berarti bahwa surat-surat itu tidak bisa membekali kehidupan, bisa gitu. Tetapi sama seperti kemajuan teknologi saudara ya, maka kerusakan atau apa gitu ya, teknologi itu selalu meningkat gitu. Jadi
kerusakan-kerusakan pun muncul juga di mana-mana, atau ya pencurian data dan segala macam, penyerangan gitu kan. Maka dibutuhkan kalau dia untuk serangan gitu dibutuhkan sistem yang berlapis-lapis gitu. Jadi sama dengan beriringnya pekerjaan Tuhan ini akan berakhir, tentu kan karena iblis itu juga adalah kontrasnya Tuhan gitu ya. Ingat ya, sebetulnya iblis itu bukanlah, nggak cocok dibilang sebetulnya musuhnya Tuhan gitu, atau lawan yang sepadan dengan Tuhan, bukan gitu. Jadi iblis itu karena Tuhan itu maha kuasa gitu, Tuhan di atas semuanya. Jadi iblis itu hanya dibuat menjadi pembanding gitu ya, kontras gitu sebetulnya, supaya melalui kontras ini orang dapat mengenal Tuhan gitu. Jadi orang bisa membedakan, jadi lebih memilih Tuhan. Jadi dari situ kita tahu apakah gagasan kita itu dari Tuhan atau bukan gitu. Jadi saudara mesti bisa memahami sekarang ya, karena Tuhan yang menjelaskan gitu. Jadi makanya Tuhan tidak lagi bekerja seperti dulu mengusir setan gitu, bukan gitu. Bukan itu lagi sistem kerjanya, nggak seperti itu lagi. Makanya jadi meskipun dikatakan tadi surat-surat Paulus dan surat-surat Petrus, kitab Yohanes, kitab Injil gitu ya, meskipun itu bisa membekali kehidupan, tapi yang dibekalinya itu terbatas gitu. Jadi saudara, seperti dikatakan, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Oke, berarti kan generasi kita harus lebih tinggi dari mereka, saudara. Gitu, harus lebih up to date gitu. Bandingkan saja saudara, komputer di zaman kita dulu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, itu kan sama sekali nggak bisa kita bandingkan lagi, sudah sangat jauh sekali gitu loh saudara. Nggak bisa lagi sama sekali. Jadi kalau dulu kita misalnya pintar, tahu misalnya semua rumus-rumus apa gitu ya, mainkan. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan itu kan sangat jauh sekali bedanya kan. Apa yang dulu hanya orang, jadi kalau dulu orang pegang komputer itu rasanya gimana gitu kan. Tapi kalau sekarang anak kecil aja sudah jauh lebih pintar daripada orang yang pintar dulu gitu loh. Bayi-bayi, anak kecil kayak jelita gitu ya, sudah lebih pintar dari orang yang pintar dulu loh saudara. Dalam segi komputer gitu kan, misalnya gitu ya. Karena dulu belum ada layar sentuh, segala macam itu kan belum ada gitu. Nah, jadi saudara, jadi kalau dikatakan tanpa kita mereka tidak masuk, tidak bisa sampai kepada kesempurnaan, berarti kita harus keluar dari cengkeraman mereka gitu loh. Artinya gini, jadi kita harus punya kata-kata atau firman yang lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi sebetulnya kan itu kan karena iman saja saudara, semuanya. Makanya cobalah ingat dulu saudara, ketika pertobatan kita pertama kali gitu. Ingat itu saudara. Kan tiba-tiba saja kan kita mendapatkan anugerah kan. Tiba-tiba saja kita itu, oleh karena kita mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan gitu kan. Itu kan benar-benar kita itu mengalami sesuatu di mana yang tadinya kita nggak pernah ke gereja lagi, yang tadinya kita tidak suka hal-hal rohani, menjadi suka hal-hal rohani kan. Oke. Nah, namun di zaman berikutnya, anak-anak kita sekarang gitu, mereka tidak perlu mengalami seperti kita dulu. Tidak perlu. Kalaupun ya ada juga yang mengalami seperti itu gitu. Tetapi sekarang isunya bukan seperti itu lagi. Jadi sekarang apabila anak-anak kita itu mendengarkan firman gitu ya, lalu mereka itu bisa datang kepada Tuhan,
Maka firman yang sekarang itu akan membuat mereka jauh lebih daripada orang-orang di zaman yang lampau. Ini karena masalahnya adalah pekerjaan Tuhan yang terbaru. Saudara. Itu ya, coba lihat pemahaman ini. Ini sangat sederhana sebetulnya. Jadi kita nggak perlu, misalnya kalau saudara perhatikan ada apa gitu ya, pendeta-pendeta zaman kasih karunia gitu ya. Coba lihat, jadi kalau mereka tuh khotbahnya misalnya teriak apa gitu ya, atau mengamin-aminkan, amin gitu kan. Itu mereka sedang menguat-kuatkan diri mereka gitu. Sedang berusaha meyakinkan orang. Sementara Tuhan itu, dia itu justru walaupun dia maha kuasa, maha hebat, penuh dengan hikmat, justru dia itu juga tersembunyi gitu. Apa namanya ya? Dia justru di tengah hikmatnya yang berlimpah-limpah, dia sangat rendah hati gitu. Dan tersembunyi. Catat kata-kata itu ya. Renungkan itu, simpan dalam hati saudara. Dia tersembunyi gitu. Jadi ketika kita ini, jadi kalau dulu kita itu kan, kalau sudah namanya bilang pewahyuan ya. Wah, kalau dulu kita itu berbicara kan, kalau kita setiap bulan dulu kan, apa ya visi bulan ini gitu. Karena kan para petinggi-petinggi kita dulu kan, mereka sedang doa pengerja di Jakarta gitu kan. Saudara, jadi modelnya seperti kita yang ada di sini kalau dulu kita doa puasa gitu kan. Ingat nggak dulu di zaman-zaman dimana, kalau dulu ya zaman para pendoa-pendoa itu, wah mereka akan apa, harus up to date gitu. Tadi pesan Tuhan apa gitu. Karena dulu kita doa setiap jam 11 gitu ya, selalu kan ada pesan-pesan Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara, orang kan sangat semangat sekali, selalu dicatat semua dulu saudara. Apa pesan Tuhan hari ini, nanti apalagi kalau datang ke menara. Nanti dulu kita sudah buat di mading itu ya, kadang-kadang kita buat pas lagi seru gitu ya. Pesan Tuhannya lagi seru gitu, jangan tulis, wah itu akan saling ini saudara. Mereka catat semua, semangat dulu semua saudara. Jadi kalau dulu rasanya kita itu mendengarkan pewahyuan apa gitu ya, kalau ada pendeta baru datang gitu kan, wah rasanya kita bernyala-nyala sekali gitu. Dan kita terbiasa dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin meledak-ledak gitu kan. Tapi saudara, sekarang ini saudara, justru kita itu sebetulnya sudah punya pelajaran yang sangat tinggi sekali. Saya bisa membedakannya gitu. Tinggi sekali saudara pelajaran itu saudara. Jadi bukan hanya pewahyuan ya, tapi benar-benar bisa mengalaminya. Jadi sekarang itu benar-benar Tuhan itu benar-benar menampakkan dirinya, siapa dia yang sesungguhnya. Iya, terang benderang gitu. Dan itu sebagai wujud kerendah hatiannya gitu. Jadi kalau kita yang mendapatkan pewahyuan itu masih berusaha meyakinkan orang, nah justru kita itu akan kehilangan Tuhan gitu. Iya. Karena apa? Kita sedang menarik orang ke diri kita. Sementara Tuhan itu saudara, dia hanya berfirman. Dia tunggu responnya gitu. Dia tunggu respon umat itu saudara, yang mendengarkan firman itu. Dan responnya itu, jadi Tuhan yang sekarang itu tidak supranatural. Kalau dulu kan kita mengenal Tuhan itu supranatural gitu. Kita kan suka hal-hal gaib dulu kan. Suka mujizat-mujizat gitu. Sementara sekarang tidak, firman. Jadi firman itu bayangkan kata-kata saudara. Jadi kita itu ditaklukkan dengan kata-kata, dengan firman.
Makanya benar-benar saudara kita itu harus berusaha bagaimana untuk menenangkan diri kita. Jadi ketika disampaikan kebenaran gitu. Jadi sering sekali itu kebenaran itu sederhana awalnya nampaknya, tapi daya kerjanya itu sangat luar biasa. Begitu kita itu benar-benar memperhatikannya. Seperti saya katakan tadi pagi tentang kedatangan Tuhan, sederhana saja kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, saya sangat yakin saudara ya, kalau di antara teman-teman yang istilahnya sampai bisa meninggalkan persekutuan ini, misalnya sampai beberapa hari nggak mengikutinya lagi gitu kan, nanti kalau sudah lagi baik mengikuti gitu ya, saya yakin sekali saudara, teman-teman ini belum menemukan Tuhan setiap hari, belum menemukan kalau Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kalau sudah menemukan rahasia ini, nggak mungkin saudara meninggalkan persekutuan ini, saudara. Nggak mungkin. Pasti dia itu, jadi ketika sampai bisa meninggalkannya oleh karena hal apa saja. Saya sudah katakan sama saudara, bahkan di kampung aja yang sulit rasanya untuk kita mengadakan Zoom gitu. Yang waktu di Pekanbaru kemarin itu saudara ya, itu sulit loh dapat sinyal itu. Bayangkan handphone saya itu harus saya kasih di luar itu. Iya. Yang jam pagi-pagi itu saudara, saya harus kasih handphone saya di luar, saya buka pintunya sedikit gitu, itulah sinyalnya gitu. Saya kan pakai laptop. Iya, sampai kita yang lebih seru lagi waktu pernikahan adik saya yang di Malang gitu. Iya, seperti itu juga, saya harus di luar itu di gang sempit itu saudara. Dengan tahu sudah di kampung itu dingin sekali saudara, kayak kursi pakai saya bikin meja sendiri di luar gitu, sebentar lagi sudah mau ramai datang orang gitu, makanya kita batasi sampai jam berapa kemarin, 5:30 paling lama, karena apa, sudah ramai sekali saudara, tapi tetap bisa kita jalan. Ingat waktu di Sibolga gitu, saya yakin saudara, benar-benar Tuhan itu menyatakan dirinya, saudara. Jadi saudara, makanya saudara kalau saudara mesti benar-benar ini saudara, saudara harus ini ya. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat gitu ya, apalagi kadang yang sudah dipanggil dia full time gitu ya, kalau bisa lebih memilih tempat lain daripada tempat ini gitu ya, sudah tinggal di sini gitu ya, atau dengan radio atau enggak. Bagi saya saudara itu ya, jadi untuk apa kamu full time gitu? Iya, sayang sekali saudara. Jadi, Tuhan ada di sini, kamu cuekin gitu loh. Kamu tinggalkan gitu. Berarti yang lain itu lebih menarik bagimu daripada Tuhan. Iya. Jadi saudara, ketika kita menemukan Tuhan ini saudara, nggak tahu lagi saudara, kita ini mau benar-benar selamat nggak sih gitu ya? Mau benar-benar kita ini benar-benar diselamatkan dari dunia yang hancur ini nggak sih gitu? Kadang-kadang saya pikir gitu ya. Atau mau kamu biarkan kamu itu dihukum bersama dengan dunia ini gitu? Akan kacau bersama dengan dunia ini, akan ditimpa malapetaka bersama dengan dunia ini gitu. Ingat kejadian Nuh itu saudara? Ya kan? Kan
kan kejadiannya katanya persis seperti zamannya Nuh, saudara. Orang semua sibuk gitu. Kawin mengawinkan. Sibuk semua dengan dirinya sendiri. Tidak tahu kalau Tuhan sudah datang. Jadi orang gak, maksudnya kita ini di tengah-tengah kedatangan Tuhan, kita telah melihat Tuhan, gak bisa melihat Tuhan. Wah, memang itu saudara. Kasihan sekali saudara. Sayang sekali saudara. Siapa yang bisa selamatkan kita kalau bukan Tuhan? Siapa lagi? Siapa yang bisa selamatkan kita saudara? Oh, saudara bilang percaya Yesus. Saudara, dulu perkataan-perkataan Yesus itu untuk zaman itu saudara. Untuk zaman kasih karunia itu saudara. Pekerjaan Tuhan itu terus berlanjut. Pekerjaan Tuhan itu terus berlanjut saudara. Jadi kalau orang meninggalkan ini, wah itu benar-benar saudara, apa ya? Tidak menghargai Tuhan. Beda dengan dulu itu beda. Saudara. Beda saudara. Makanya saudara ya. Jadi kalau kita itu, kalau kita masih dibayang-bayangi oleh surat-surat mereka ini saudara ya. Berarti kan minimal kita itu paling sama kita dengan mereka gitu loh. Paling sebatas kita sama dengan mereka gitu. Masih akan banyak misteri saudara. Karena mereka belum mendengarkan pada waktu itu perkataan-perkataan yang baru ini saudara. Tuhan itu belum menunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Bayangkan saudara, Paulus pada waktu itu dari surat-suratnya yang kita baca itu saudara. Dia itu masih memperjuangkan mahkota kehidupan saudara. Dia masih ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sorga saudara. Dia mengatakan pertandinganku sudah selesai. Lah. Bayangkan itu itu mungkin ayat itu menjadi ayat emas bagi mereka gitu. Pertandinganku sudah selesai. Bah. Tuhan aja saudara selalu baru setiap hari. Saudara. Dia terus bertumbuh saudara. Manusia ini sudah di dunia ini saudara. Apa yang baru dulu sudah ada. Lihatlah sekarang saudara. Lihat bagaimana kekacauan yang sedang terjadi. Cobalah lihat saudara. Sekarang orang yang beruang saudara gini-gini saudara. Karena apa saudara? Semua data inafis. Data inafis itu saudara sidik jari. Ya. Data apa namanya? Yang pakai mata itu saudara waktu itu. Kan itu kan semua kan sudah dicuri semua gitu loh. Dan itu bisa diperjualbelikan saudara. Jadi untuk buka sandinya gitu, itu bisa pakai sidik jari itu. Makanya saudara kemarin itu banyak sekali orang kehilangan apalagi yang sudah opung-opung katanya gitu. Ada seorang ahli IT gitu ya, dia banyak sekali dimintain tolong karena mereka nggak bisa meminta uang mereka kembali gitu karena diambil gitu dan mereka tidak tahu saudara, tidak tahu bagaimana cara memulihkannya gitu. Apalagi sistem keamanan kita itu coba lihat saudara, dengan gampang saja saudara bilangnya data kita itu sudah dicuri katanya, tidak bisa lagi dipulihkan katanya. Bayangin saudara. Tapi sekarang saudara baru ada dengar kabar lagi katanya. Katanya si itunya minta maaf katanya. Si peretasnya itu minta maaf katanya. Akan dikembalikan katanya kuncinya saudara. Itu sudah lucu sekali saudara. Kena orang ketawa gitu. Bayangkan saudara, negara kita itu kayak main-main saudara. Ya.
Saudara, eh, ada banyak saudara kita di tengah mendengarkan kebenaran ini saudara. Sikap kita dalam mendengarkan kebenaran-kebenaran ini saudara. Kan sudah dikatakan Tuhan mendengar semuanya. Tuhan melihat semuanya. Tuhan ada di sini. Tuhan memperhatikan semua. Itu kebenaran. Tahukah saudara? Ketika saudara mendengarkan barusan perkataan ini, maka saudara, itu kebenaran. Maka itu makin lama makin nyata saudara. Iya. Karena itu ada dalam perkataannya. Ada dalam firman-Nya. Karena dia Tuhan yang sudah ada. Tuhan yang sudah datang kedua kali. Jadi kalau bisa teralih gitu ya, kita yang sudah secara ajaib saudara, kita itu bisa terus bersekutu sampai dengan hari ini saudara. Ajaib loh kita ini bisa bersekutu sampai dengan hari ini saudara. Itu Tuhan. Kalau saya tidak mendapatkan perkataan dari Tuhan, saya nggak mungkin bisa semangat terus saudara untuk berbicara bagi saudara. Nggak mungkin itu saudara. Saudara tahu pendeta-pendeta zaman sekarang itu, mereka paling bisa khotbah 1 kali 1 minggu, atau banyak diantara mereka itu khotbah hanya 1 kali dalam 1 bulan. Iya. Kalaupun mereka bisa khotbah yang sama, itu khotbah di tempat yang lain. Jadi dia bisa khotbah tiap minggu, tapi di tempat yang berbeda. Jadi khotbahnya sama. Bayangkan kita setiap hari, saudara. Belum lagi 2 kali seminggu, belum lagi hari minggunya, saudara. Kalau bukan Tuhan yang hidup, yang menampakkan diri bagi kita, nggak mungkin, saudara. Sulit saudara. Saya pasti akan kehabisan kata-kata saudara. Iya. Pasti saya akan kehabisan ide. Dulu sebelum kita punya ini pun saudara, setiap hari saudara selalu ada hal-hal yang baru saja. Tapi dengan walaupun kita bicarakan ini kan selalu ada saja pembahasan yang baru saudara. Jadi Tuhan itu sangat nyata, dia tahu segala kebutuhan kita. Jadi makanya ketika saya katakan saudara, meskipun melalui surat itu kita dapat dibekali, manusia masih dapat dibekali, tapi untuk zaman sekarang, itu tetap dikatakan itu sebagai kitab zaman dahulu. Sama saudara dengan kata-kata orang-orang tua dulu gitu ya. Kalau misalnya dibilang gitu, jangan menyapu malam-malam. Kan itu kan dulu kan, kita diingatkan gitu kan, jangan menyapu gelap-gelap gitu kan. Jangan, banyak sekali kan aturan-aturan kan. Coba lihat kalau di zaman sekarang, berlakukah itu? Kalau kita dulu saudara, kalau nyapu pas malam-malam gitu, apalagi kalau nyapu keluar gitu kan, nggak bisa nyapu keluar saudara. Maksudnya buang abunya itu langsung keluar gitu, nggak bisa. Pasti kan kita akan langsung dilarang kan. Itulah pantangan-pantangan. Apakah berlaku di kota seperti itu? Nggak berlaku kan? Ketika zaman sekarang. Kalau zaman dulu iya. Sama kira-kira kayak gitu loh saudara. Cuman bayangin, cobalah lihat terus saudara, kata-kata itu dipakai terus saudara untuk menakut-nakuti. Tapi mereka semua percaya loh. Entah udah berapa kali saudara perkataan itu, nubuatan itu sudah terjadi. Terus mereka tunggu saudara. Padahal kalau diselidiki saudara, semua yang dikatakan di situ, itu banyak sekali yang sudah tergenapi saudara.
Banyak yang belum tergenapi memang, saudara. Tapi mereka selalu tunggu supaya itu digenapi, bayangin saudara. Sampai tidak lagi bisa mendengarkan Tuhan yang berbicara sekarang. Masih sibuk apa yang terjadi dulu dan apa yang akan terjadi masa depan gitu. Itu aja saudara. Ada yang bingung, banyak yang bingung gitu saudara. Mari kita lanjut ya. Jadi tetap tergolong di kitab zaman dahulu. Dan betapapun bagusnya kitab-kitab ini, semuanya hanya sesuai untuk satu masa dan tidak kekal. Kenapa bisa kita katakan tidak kekal? Karena orang-orang yang menulisnya itu pun, saudara, sekelas Petrus pun di akhir hidupnya itu dia masih terus gini mengenal, menunggu janji kedatangan Tuhan itu loh saudara. Paulus saja bingung gitu tentang hidupnya. Pengen yang baik tapi yang jahat dilakukan dia. Berarti kan tetap yang jahat itu ada dalam dia. Makanya dia kutuki dirinya, aku manusia celaka. Berarti saudara, dia tidak sampai kepada penyempurnaan itu di zaman hidupnya gitu loh saudara. Tapi kata-katanya itu kan tertinggal, kata-katanya itu kan indah kan, yang ku kehendaki. Jadi kalau ada orang khotbah tentang mengenal Tuhan, yang dikhotbahkan pasti ayat-ayat sakti itu saudara. Mereka dengan bersemangat terus mengkhotbahkan itu, mengutip ayat-ayat itu saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku pun memiliki kebangkitan yang lebih baik gitu. Jadi mereka mau mati seperti Yesus gitu. Lah, saudara, bukankah itu persaingan saudara? Persaingan dengan Tuhan Yesus. Kan sudah ditetapkan hanya Yesus saja yang menjadi korban penebus gitu loh. Lah, masa mereka itu mau mati seperti itu gitu? Untung diizinkan aja saudara si Petrusnya saudara. Tapi dia pun disalibkan terbalik. Karena dia memang ingin merendahkan dirinya. Tapi bagi kita sekarang saudara, firmanlah yang mengubah kita. Dia tidak mengharapkan kita harus mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Tidak. Jadi ketika kita membaca kisah Ayub lalu kita samakan dengan apa yang kita alami, gak bisa gitu loh. Tetapi kalau terus orang, waduh, masih lanjut tadi berarti. Tiba-tiba keluar itu, kenapa? Jadi lihat saudara ya, kita lanjut dulu. Jadi pekerjaan itu hanya untuk masa itu. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit tadi tentang Ayub itu saudara. Jadi yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara Ayub itu mengenal Tuhan gitu. Kenapa sampai Tuhan itu memuji dia? Itu gak sembarang saudara. Gak akan ada lagi orang seperti dia. Karena pekerjaan Tuhan itu selalu baru gitu loh. Tuhan gak perlu mengulangi pekerjaan yang sama. Karena apa? Dia tidak menghendaki manusia itu menderita. Tidak ada dalam rancangan manusia rancangan Tuhan manusia itu menderita. Tidak ada. Rancangan semula tidak ada. Supaya kita tahu ya. Jadi kita ngalami penderitaan justru lewat itu kita memiliki jalan masuk.
Ada yang berkata kayak gini. Jadi dia coba ingin jadi Tuhan. Ya, jadi Tuhan. Dia dikatakan dia. Dan sudah sering dikatakan dia. Tapi nggak pernah dapat jawaban gitu. Yang saya lanjutkan kemarin ketika saya dengar khotbah itu kan. Jadi Tuhan, kalau dulu Adam dan Hawa itu tidak makan buah itu, berarti engkau tidak datang ke dunia ini untuk disalibkan ya Tuhan. Gitu. Tapi saya nggak tahu, nanti saya tanya katanya gitu. Saudara, ketika Tuhan menciptakan itu saudara, dia pikir saudara bahwa Adam dan Hawa itu suatu saat tidak akan makan itu. Jadi bisa aja dia nggak makan. Oke. Tetapi Tuhan itu sejak awal itu saudara sudah terjadi di sorga. Jadi itu perjalanan. Jadi nggak mungkin nggak dimakan, pasti dimakan. Cuman kapan dimakannya itu, nah, gitu loh saudara. Jadi sebetulnya itu bukanlah bencana, karena Tuhan yang berfirman. Kalau Tuhan berfirman, pasti ada solusinya, gitu loh. Makanya kan seorang pencipta itu kan selalu kalau misalnya ada kerusakan, dia pasti tahu solusinya, gitu loh. Makanya si itu tadi bilang kan ternyata si itu kan pernah jadi kepala badan cyber juga, si Dharma itu saudara, Porengkon itu saudara. Jadi penjelasan dia selalu di atas gitu. Dia bilang kayak gini, mau gimana pun hebatnya sistem kita, pasti bisa diretas katanya. Mau gimana pun berlapis-lapis, memang sistem kita itu memang aduh hancur-hancuran kata dia gitu. Sampai nggak ada backupnya gitu. Tapi mau gimana pun pasti bisa diretas. Karena apa? Karena semua alat-alat itu bukan kita yang ciptakan. Yang ciptakan itu Amerika. Dan dijual ke kita. Hardware-nya itu dari Cina. Internetnya dari mereka. Mau gimana pun, karena itu kan sistem global gitu. Mau gimana pun kita menjaganya gitu, pasti. Gimana kalau kita mau bebas? Kita harus punya sistem sendiri gitu. Tapi kan kita gak bisa langsung tinggalkan mereka. Nah, kalau kita mau aman. Tapi kira-kira bisa amankah? Pastikan ada peperangan yang besar, saudara. Nah, jadi saudara, jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh, saudara ya. Oke. Jadi ketika itu jatuh, itu memang ya sudah, itu pasti akan terjadi kayak gitu, saudara. Mak, enggak mama. Langsung masuk, langsung bikin gempar pula. Bisa kena pin pula dia. Lihat saudara ya. Jadi ketika tadi, jadi sekarang itu baru bisa dijelaskan saudara. Jadi Adam dan Hawa itu ketika mereka mendengarkan firman itu, karena Tuhan yang berfirman, Tuhanlah yang punya solusinya. Bagaimana solusinya? Tentu dengan firman yang baru. Makanya kan ketika mereka itu sadar mereka telanjang, ada solusinya kan, dikasih mereka pakaian. Manusia itu bikin pakaian, tapi pakaiannya dari apa saudara? Dari daun. Daun itu kan sebentar kan sudah ini kan. Itu kan sementara saudara. Tapi ternyata Tuhan sudah kasih pakaian yang terbaik saudara. Dari situ ada persembahan gitu. Korban. Sehingga kan jalannya kan seperti itu kan. Dia yang tahu semua.
Makanya saudara, seperti saya katakan tadi saudara. Jadi manusia, jadi ketika dia membaca firman itu saudara, mereka tetap di situ saudara nantinya. Jadi kalau mereka tidak menerima Tuhan yang selalu baru ini saudara, maka mereka akan terus kayak mereka itu hidup di zaman lama loh, gitu loh saudara. Seperti itulah saudara. Kenapa orang Yahudi itu, kenapa terus mereka pertahankan harus di situ tanahnya gitu loh. Karena mereka tidak menerima pekerjaan yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Sama juga saudara. Orang-orang yang menerima, yang menjadikan Alkitab itu sebagai hal yang utama, menjadikan itu Tuhan, maka mereka akan tetap tinggal di situ. Sama seperti Petrus ketika dia mati tanpa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitulah saudara. Jadi saudara, alangkah berbahagianya saudara bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini saudara. Saya sudah katakan, sudah jelaskan berkali-kali gitu. Dengan perlahan saya jelaskan sama saudara. Puji Tuhan saudara, saya bisa menjelaskan itu kepada saudara. Tentu ada latar belakang saya kan. Iya. Orang-orang di atas saya sudah pada mau mati saudara. Yang pernah saya ikuti dulu, sebentar lagi udah pada mau mati saudara. Dan mereka sampai di ujung mereka, sudah kita lihat sendiri, saya sudah katakan, guru kita sendiri pun lihat di akhir hidupnya saudara, dia masih mengatakan dia sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan. Cobalah, sampai dia menangis di situ. Kita harus mengakui, dia bilang bahwa di zamannya dia akan terangkat saudara, dia tidak akan mati, tapi akan mengalami pengangkatan. Tapi buktinya dia mati. Iya kan? Saya melihat bagaimana mereka tidak menerima kedatangan Tuhan, tidak melihat Tuhan itu. Tapi saudara, kita itu mendengarkan firman yang selalu baru setiap hari. Tuhan itu menjadi sangat nyata. Saudara, saudara mesti menemukan kebenaran ini. Mesti menemukan pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang baru. Gambar yang samar-samar tentang Tuhan Yesus di pikiran saudara, itu harus disingkirkan oleh Tuhan itu. Sehingga saudara benar-benar akan menaklukkan diri saudara kepada Tuhan setiap hari. Iya saudara. Cobalah perhatikan, renung-renungkanlah. Untuk apa sih lagi gitu. Misalnya kayak Henny lah, gak usah jauh-jauh lah Henny misalnya. Henny gak menikah gitu kan. Ya gak tahu Henny masih pengen mau nikah gak ya. Henny masih membayangkan mau menikah gak, saya gak tahu. Masih ada gak harapan Henny untuk ya ada pasangan dia gitu kan. Saya gak tahu gitu ya. Tapi kan kalau pikir-pikir, kira-kira untuk apa lagi sih? Kalau mungkin kayak saya, mungkin masih mikirkan anak gitu. Nanti harus seberangkan dulu anak saya sampai menikah gitu kan. Kalau Tante Heni kan enggak. Ya kan? Misalnya Uli yang di sini lah gitu kan. Kalau Heni masih kerja gitu. Kalau Uli di sini kan dia sudah bilang dia nggak kerja lagi gitu. Sangat disayangkan saudara, kalau belum bisa melihat Tuhan yang sekarang. Punya banyak sekali waktu saudara. Iya saudara. Kan sudah kita bilang gitu saudara.
Kita itu kan gak bisa ubah orang. Apa yang akan kita bagikan kepada orang lain? Kenapa kita berhenti masuk Singapura dulu? Karena saudara, belum ada di kita yang kayak apa namanya, punya kebenaran yang akan bisa mengubahkan orang itu. Saudara, ketika melihat saudara, pelayanan kita yang kemarin, ketika kita lihat orang-orangnya kembali saudara, aduh, sayang sekali loh saudara. Iya. Ada yang jatuh dengan laki-laki gitu ya. Yang saya pikir aduh Tuhan, ternyata jatuh juga. Tetapi saudara, seandainya kita mempunyai pengalaman, kalau misalnya ya kita ya, jauh ya, yang kita mungkin yang pergi ke Singapura, Tante Heni, Uli gitu ya. Kalau seandainya saudara punya Tuhan yang baru ini saudara. Tentu kan kalau saya itu kan yang mau kita layani sana perempuan saudara. Saya kan terbatas lah. Seandainya kita punya Tuhan. Tuhan yang baru sekarang. Inilah yang akan menyelamatkan mereka. Terbukti kemarin sudah kita lakukan semuanya. Kita doakan mereka, kita ajari mereka pemuridan. Ternyata saudara. Iya saudara. Kalau kita ini saudara tidak sungguh-sungguh saudara. Mendapatkan firman Tuhan ini, berjumpa dengan Tuhan yang ini saudara. Apa yang mau kita berikan kepada mereka? Kalau kita tidak jumpa dengan Tuhan, bagaimana mungkin orang itu akan melihat Tuhan di dalam kita? Kalau kita tidak punya firman yang baru, saudara. Kalau firman itu tidak menjadi daging, tidak menjadi pengalaman di dalam kita, bagaimana orang itu akan melihat Tuhan itu sendiri yang sudah datang kedua kali? Ya saudara. Jadi kalau ini saya katakan kepada saudara, mari perhatikan waktu saudara. Mari makin tingkatkan saudara, semangat saudara untuk mendengarkan sampai saudara menemukan kliknya gitu. Iya saudara. Sampai saudara menemukan gitu. Sampai saudara bisa menikmati keindahan Tuhan setiap hari. Iya, ini gak cuman omong kosong saudara. Gak lagi saudara, kita itu gak lagi mau berusaha ingin. Kita sudah harus lebih bijaksana saudara. Kita gak ingin memperkaya diri kita lagi. Kita bukan ingin menyelamatkan nyawa kita lagi. Kalau kita masih ingin menyelamatkan nyawa kita, aduh kita akan menjadi orang yang sangat malang sekali saudara. Karena kita masih berusaha ingin menolong Tuhan. Sementara saudara, pertolongan Tuhan itu kita bisa alami setiap hari ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita dalam pengaturannya. Iya kan? Ada banyak hal yang akan kita alami saudara. Lihat yang kami alami beruntun misalnya gitu ya. Anak saya ini gitu kan. Terus kalau kami mendengarkan orang tua kami seperti itu gitu kan. Tua seperti itu saudara. Pasti kan kepikiran di sini. Udahlah mami pulang aja lah. Dari mana uang? Gitu kan. Ya kadang kan kepikir kan. Ya kalau Tuhan sudah tetapkan yang masuk saya gitu kan ngomong kayak gitu. Ya pandanglah Tuhan gitu. Kan kalau sudah kita pandang Tuhan kan.
Siapa tahu saudara, dia izinkan kita gitu. Tentu saudara dengan pertolongan dia, saudara. Kita kan gak berani lagi maksain Tuhan kan. Tapi kan tentu saudara dia tahu hati kita. Apalagi kalau lihat misalnya kayak gitu, susah makan gitu. Iya loh saudara, kepikir gitu. Saya ingat dulu ketika Pak sakit dulu ya. Ketika istri saya bisa pulang itu saudara. Wah itu rasanya Pak langsung semangat itu saudara. Iya. Karena gini saudara, kadang gimana ya. Ya ada 2 anaknya di sana, cucunya pun gak dibawa ke sana gitu kan. Itu sedih loh orang tua gitu. Tapi mau gimana ya? Sementara kita di sini kan, kita ini kan karena Tuhan di sini. Nah kalau seandainya Tuhan bilang kami ke kampung, go ahead juga saudara. Tapi kan kita tunggu Tuhan saudara. Hidup kita ini kan sudah kita serahkan sama Tuhan gitu. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan yang lebih besar lagi. Tapi kan kadang hati kita itu kan masih melekatkan dengan orang tua kita gitu. Dan Tuhan tahu juga saudara. Iya, percaya. Tapi kan dia lihat hati kami saudara. Walaupun kami kepikir misalnya, aduh gimana, Maya sudah bisa makan gak gitu. Pikirkan. Kadang-kadang kan pikiran negatif bisa muncul kan, aduh gimana. Kadang-kadang saudara saya mau selidiki di di YouTube. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Tapi itu seperti ada yang melarang saudara. Di hati saya seperti ada yang melarang. Kalau seperti itu berarti saya nggak percaya Tuhan pelihara kami. Saya diam-diam dalam hati saya pegang firman Tuhan. Gitu. Tidak. Saya tahu Tuhan itu adalah kasih. Gitu. Iya. Karena memang Tuhan tidak pernah merancangkan manusia sakit. Saudara perlu catat itu baik-baik. Karena kerusakanlah manusia menjadi sakit. Rancangan sebelumnya kita tidak sakit. Jadi itu keadaan yang terjadi menjadi kontras untuk kita boleh memandang Tuhan. Iya saudara. Jadi kepercayaan kita ini diuji. Benarkah kita percaya sama Tuhan? Apa buktinya kamu percaya? Kamu bilang kamu percaya, kamu bilang ada Tuhan, kenapa kamu takut? Oh iya kan kondisinya kan kata dokter begini. Tapi buktinya, kamu kan sudah tahu, aku sudah tebus itu semua dosa, semua sakit penyakit. Kenapa kamu takut lagi? Iya, tapi kenapa kau sebut lah? Apakah kau gak percaya akulah kebangkitan dan hidup? Kita mesti meningkat loh saudara. Tapi saudara walaupun seperti itu saudara, kan dia tahu saudara. Kalau kita puji Tuhan saudara, kita bisa mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang. Orang tua kita bisa enggak? Mama saya bisa enggak mendengarkan seperti ini? Kadang-kadang kalau saya cerita kadang dia ngantuk juga gitu. Tapi saya yakin saudara, ketika kita ini memberikan hati kita kepada Tuhan, diam-diam Tuhan bekerja bagi orang-orang yang ada di hati kita. Iya saudara. Walaupun Tuhan itu tidak bisa disuap, tapi sebagai Tuhan yang penuh kasih, dia tahu apa yang ada di hati sahabatnya. Kita dipanggil jadi sahabatnya sekarang. Bukan karena kita layak, tapi saudara, demi kita itu boleh menemukan seorang sahabat yang sejati. Karena sebetulnya kita tidak punya kawan di dunia ini.
Supaya jadi ketika dia panggil kita sahabat, itu bukan untuk dirinya. Dia tersembunyi saudara. Dia itu apa? Dia itu sangat mencintai kita gitu. Dia sangat mendambakan cinta kita. Tapi cinta kita itu mesti ada dari hati kita yang paling dalam. Dan dia gak pernah paksa itu. Tapi yang ada, dia perkenalkan wataknya. Ini loh aku. Ketika kita mulai saudara, ketika semua perkataan yang saya katakan tadi kepada saudara, kira-kira menurut saudara Tuhan itu bagaimana sih? Kita ini ciptaan dia. Dia harusnya bebas lakuin apa saja sama kita. Tetapi itu tidak dilakukan dia. Ketika dia melihat Ayub menderita saudara, dia itu harus memalingkan wajahnya. Tahu gak saudara? Karena dia gak tahan melihat penderitaan. Dia gak tahan melihat Ayub menderita saudara. Apalagi saudara ketika penderitaan kedua kali itu saudara. Itu sekujur tubuhnya itu sakit saudara. Karena apa saudara? Itu sampai dia bilang, kulit ganti kulit kata si iblis itu saudara. Itulah sadisnya iblis saudara. Oke, aku tidak bisa menjamah nyawanya. Tapi dia buat penderitaan itu saudara menjadi sangat menderita sekali. Dan itu saudara Tuhan tidak tahan melihat penderitaan itu. Makanya sampai dia memalingkan wajah. Sehingga saudara Ayub itu sampai tidak bisa lagi melihat Tuhan. Lebih baik aku kembali kepada rahim ibuku, biarlah tidak ada lagi orang yang tidak, biarlah kabar tentang ketika mendengarkan tentang kelahiranku dulu itu, biarlah tidak ada lagi itu didengarkan. Biar dihapus semua itu. Biar aku tidak ada saja. Sangat sakit saudara. Karena dia tidak melihat Tuhannya di samping. Seperti saya katakan saudara, apa yang membuat Ayub bisa dia menjaga, mempersembahkan korban setiap hari? Apa yang membuat kita bisa bersekutu setiap pagi? Saudara, bukan karena kita, itu karena Tuhan datang kepada kita dengan tiba-tiba saudara. Pernah kita melakukan seperti ini? Pernah kita ngalami seperti ini? Dari mana kita pikir kita bisa online setiap hari? Kalau dulu kita pikir datanya berapa? Iya kan? Sampai laptop kita ini saudara. Coba lihat. Pernahkah kita terpikir bisa beli laptop kayak gini? Pernah terpikir? Kita punya 3 ruko seperti ini saudara. Pernah terpikir? Boro-boro untuk 3 ruko untuk memperbaiki plafon kita saja dulu saudara. Ingat itu. Tapi saudara, tanpa sadar Tuhan datang di antara kita saudara. Tuhan datang. Coba lihat pelayanan kita, bagaimana kita sampai bisa keliling Sumatera, bisa kemana-mana saudara. Dari mana, gimana caranya? Dan Tuhan terus akan melanjutkan pekerjaan ini. Pekerjaan ini berbeda. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Saya pun tidak tahu. Kita tidak pernah tahu bagaimana keluarga Om Tuin harus sampai ke sana saudara. Coba saudara dengar cerita mereka. Cerita Om Tuin itu. Tadi pagi ketika dia cerita tentang apa itu? Tentang dia jadi asisten tukang kayu itu. Saya baru tahu saudara kalau bisa sampai misalnya debunya itu lengket itu. Sampai gak bisa dicuci. Berubah warna itu. Nah terpikir. Tapi dari situ saudara coba kita lihat. Bagaimana orang-orang yang di sana secara diam-diam.
sedang melihat kelahiran Tuhan yang kedua kali, saudara. Iya. Mungkin Om Tuin pun mungkin tidak terlalu dalam juga, belum terlalu dalam. Karena kadang masih bergumul tentang kehidupan, masih bergumul tentang penilaian orang, masih bergumul nanti kami masih bisa makan gak? Apalagi memikirkan apa yang harus ditanggungnya lagi yang ada di Batam gitu. Mudah gak? Gak mudah. Iya. Tapi saudara lihat bagaimana istilahnya orang-orang yang ada di sana, kaum bapak yang ada di sana. Saudara-saudara yang dengar cerita tadi itu, saudara. Iya kan? Bapak-bapak yang tua-tua mungkin kan. Iya. Secara perlahan Tuhan yang tersembunyi selama ini, kakinya pun menginjakkan di sana, saudara. Takut juga kan? Ketika mendengarkan, wah ada yang mabuk segala macam, saudara. Bagaimana terbelakangnya orang-orang di sana, saudara? Iya. Tapi saudara, bukankah mereka mengalami firman, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi coba lihat bagaimana cara kerja Tuhan membawa sampai ke sana. Tapi ketika kita mulai melihat sedikit, Tuhan itu bekerja. Bukankah kita mulai bisa melihat harapan baru di sana? Pakai cara lama nggak bisa, saudara, nggak bisa. Sudah ketinggalan zaman, saudara. Iya. Mau bagaimana kita bisa masuk ke dunia agama lain? Ke dunia kita saja yang sama satu kalangan dengan kita, itu pun sudah sulit. Tapi bagaimana caranya masuk nanti, saudara? Itulah hebatnya Tuhan. Kalau kita ingat kemarin waktu awal-awal kita, lihat betapa gemparnya kita. Tapi saudara lihat kan saya waktu itu, saudara, betapa keras kepalanya saya. Apa maksudnya keras kepalanya itu? Karena saya sudah gini, saya sudah bosan, saudara, berpura-pura. Iya kan? Karena saya sudah tahu dalam-dalamnya mereka, saudara. Bayangkan, saudara, dengan jujurnya pemimpin saya dulu bilang, kita bukan panti sosial gitu. Bukankah harusnya kita lebih daripada panti sosial? Ya belum panti sosial juga loh, orang yang kita mau tolong itu adalah jemaat kita, pelayan kita, di mana mereka sangat setia mengembalikan perpuluhan. Dia nggak minta loh, saudara, orang itu nggak minta kok. Enggak. Saya tahu mereka sangat tulus, saudara. Yang saya hanya minta waktu itu, ayolah teman-teman kalian telah diakan di sana itu. Posisi kalian bagus di sana, perjuangkanlah. Perjuangkanlah operator kalian. Operator kalian itu loh rekan kalian di gereja, para pendoa yang mendoakan kalian. Itulah maksud saya, saudara. Tapi jawaban itu, saudara, itu sangat tersimpan dalam hati saya. Sehingga saudara, ketika mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan itu, saya nggak peduli lagi. Udahlah, kalau memang harus di sinilah berakhir pelayanan ini, sudah. Iya. Itu saja yang saya pegang dulu. Nggak ada yang lain. Habis-habislah. Sudah terlanjur gitu. Tapi tahukah saudara? Justru disitulah, saudara, Tuhan makin lama makin menampakkan diri. Saudara, Tuhan menampakkan diri itu bukan kayak gini.
Kita lihat kayak gini. Oh gitu Tuhan itu ya. Lalu kita melupakan dia. Oh bukan. Tuhan gak kayak gitu. Bukan itu Tuhan yang sedang kita jumpai. Bukan. Tuhan yang sedang kita jumpai ini selalu baru dia gitu loh. Di dunia ini membosankan saudara. Itu aja nantinya saudara. Malah makin ini sekali saudara. Ketika dibilang kayak gitu, kita kayak semua dibikin bodoh gitu loh. Cobalah bayangin saudara. Katanya sudah sistem apa namanya, pusat data nasional. Masa nggak ada backupnya saudara? Itu sangat bodoh. Handphone kita aja kita simpan. Kita selalu backup gitu loh. Orang yang bikin ini aja saudara, yang bikin misalnya studio rekaman misalnya, mereka itu liput misalnya tentang pernikahan gitu. Itu semua harus di backup saudara. Yang di mana kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu saudara, ya paling 50.000 saudara. Yang 100.000 saudara. Minta tolong gitu. Kalau enggak bersaing gitu. Mereka enggak mau. Itu mah harus mereka backup sampai berapa kali. Dengan gampangnya bilang, oh nanti kita akan perbaiki lagi sistemnya. Nanti akan dimandatori gitu, supaya tidak lagi opsional gitu. Kata-katanya sih keren gitu. Karena itu tugasnya user saudara, katanya gitu. Mau kalian backup, terserah kalian. Kita tersimpan semua datanya. Kita sudah ada ruangan untuk menyimpan datanya. Tinggal kalian itu backup. Sementara dari imigrasinya bilang, kami dari bulan berapa kemarin minta supaya di backup. Tidak ada tanggapan katanya. Ini bukan kelalaian, ini kebodohan kata DPR lah saudara. Tapi sekarang tahu nggak? Tiba-tiba katanya mau dikasih kuncinya gratis gitu. Kasih balik, kami minta maaf ya, sudah mengacaukan. Iya, kita ini. Itulah yang kita lihat saudara di dunia ini. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu selalu baru yang sedang kita jumpai ini. Iya loh saudara. Justru dengan kita berjumpa dengan Tuhan yang baru ini, disinilah kita itu dilepaskan dari segala kutukan kesia-siaan saudara. Karena seluruh umat manusia sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Sia-sia. Cobalah lihat saudara. Sadarilah diri saudara. Untuk apa saudara capek-capek sudah mencari uang itu, cobalah. Untuk apa sih? Sementara semua kan. Iya. Cobalah saudara. Coba kita perhatikan. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan selalu berkembang dan tidak dapat berhenti pada zaman Paulus dan Petrus, atau selalu tetap tinggal pada zaman kasih karunia di mana Yesus disalibkan. Jadi kitab-kitab ini hanya sesuai untuk zaman kasih karunia, bukan untuk zaman kerajaan pada akhir zaman. Iya. Anak-anak kita cukup percaya kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita. Sudah. Makanya sekarang beritanya bukan berita pertobatan lagi. Percayalah, berilah dirimu dibaptis. Bukan itu lagi berita kita sekarang. Dianggap semua sudah dibaptis gitu loh kira-kiranya loh saudara. Makanya kan untuk kita masuk ke zaman kasih karunia, kita kan gak perlu lagi mengikuti zaman Taurat kan.
Perlu nggak kita diajarin? Pernahkah kita itu mempersembahkan korban? Enggak kan? Ada gambaran kan yang itu kan? Karena bukan itu lagi. Kita cukup percaya dosa kita diampuni. Sekarang Tuhan masuk di sini. Tapi yang masuk itu masih Tuhan yang datang pertama kali. Dari perkataan yang kita ingat. Jadi kalau dikatakan tinggal dalam aku, kita itu masih tinggal dalam firman-Nya yang dulu. Tetapi firman itu pun berlaku kalau kita tinggal dalam Tuhan yang baru sekarang itu loh. Dimana kita percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Sehingga begitu kita mungkin memikirkan anak kita, gimana nanti anakku? Jangan pusingkan itu. Pandanglah Tuhan. Seperti saya buat ilustrasi tadi, saudara. Dia tahu. Hati saya dia tahu. Saya sampai bilang sama anak saya. Nah, tapi gak bisa lu balas. Gimana kebaikan? Bahu bakung sama Papa. Kamu kan ingat kan? Kenapa kamu bisa kuliah di sana kan? Tapi gak bisa. Tapi bagaimana Tuhan akan menyembuhkannya? Bukan lagi, oh kita minta mujizat dari Tuhan. Bukan itu lagi. Tapi kita pandang Tuhan. Maukah kamu di tengah keadaan seperti itu? Pandang Tuhan. Puji Tuhan. Kalau mendengarkan lebih baik. Gitu. Terpujilah Tuhan. Gitu. Itu satu penghiburan, saudara. Gak harus pulang mungkin istri saya. Gitu. Ada saatnya Tuhan akan pertemukan kami di waktu yang terbaik. Iya, pasti Tuhan akan jawab. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia tahu, saudara. Kepedihan hati kita dia tahu. Dia tahu, saudara. Dia tidak ingin melihat kita menderita, saudara. Iya, karena apa, saudara? Kalau dia mau ngomong sama kita, kalau kita ada pikiran lain, pasti kan akan dia tanya dulu, apa yang kamu pikirkan? Iya, nggak mungkin dong misalnya kita ngomong sama orang gitu. Kita tahu kayak dia nggak serius mendengarkan perkataan kita. Berarti kan ada masalah dia kan? Kita kan akan berusaha menyelesaikan masalah dia dulu kan? Kalau dia teman kita. Sama kan, kita ini temannya Tuhan gitu. Sahabatnya Tuhan, anaknya Tuhan gitu. Ciptaannya dia. Dia mau memperkenalkan dirinya. Tujuan dia supaya kita tahu tentang dirinya. Waktu dia mau ngomong sama kita kayak gelisah gitu. Tentu kan dia akan selesaikan dengan diam-diam kan. Tentu dia akan ajar kita. Ingat perkataanku. Kamu mesti ingat, kamu mesti percaya sama aku. Mungkinkah aku akan tinggalkan kamu? Mungkinkah aku akan membuat kamu menderita? Kan bukan itu tujuanku. Aku gak pernah merancangkan kamu menderita. Agar kamu tahu. Pernahkah aku merancangkan orang tuamu kayak gitu? Mengalami kayak gitu? Tidak. Tapi maukah engkau mempercayaiku? Maukah engkau tinggal dalamku? Iya Tuhan. Coba nih, tenangkan hatimu. Tarik nafas. Pandang aku. Oke, tenang ya. Ketika kamu tenang, ketika saya tenang, ya Tuhan, saya duduk, saya dengarkan lagi dia, saya baca lagi firman-Nya. Tenanglah hati saya. Oke, sudah. Jangan pikirkan yang lain ya. Jangan pikirkan. Jangan pikiranmu menjadi negatif. Izinkan aku tinggal di dalam dirimu. Makan aku setiap hari. Jadikan aku jadi Tuhan yang maha kuasa bagimu. Jadikan aku menjadi Tuhan yang menjadi penghiburan bagimu senantiasa. Aku melindungi engkau. Aku menjadi perisaimu. Tenang ya. Waktu kita tenang, saudara.
tanpa sadar saudara, kita sedang menarik hidupnya Tuhan ke dalam diri kita. Iya. Dan tahukah saudara, setiap orang yang berhubungan dengan kita tanpa sadar karena mata kita tertuju kepada Tuhan, maka aliran-aliran air hidup itu akan sampai kepada orang-orang yang kita kasihi. Iya saudara. Itu nyata saudara. Itu nyata. Karena kasihnya Yesus kepada Bapa saudara, Bapa itu mengingat ibunya Maria. Iya. Karena kasihnya Tuhan, karena kasihnya Ayub kepada Tuhan, Tuhan gantikan dengan anak-anak yang baru. Oh, itu benar-benar suatu berbeda, saudara. Iya, dia masih tambah umur kalau nggak salah 130 tahun lagi, saudara. Iya, dia benar-benar menikmati masa tuanya. Nggak ada lagi dengar kabar yang kayak gitu. Itu makin lama makin berlimpah, saudara. Tapi takut akan Tuhannya itu, saudara, makin kuat, saudara. Inilah yang kita alami setiap hari. Inilah keselamatan kita, saudara. Iya. Percayalah saudara, Tuhan itu punya rancangan yang sangat luar biasa akan hidup, akan masa depan. Percaya itu saudara, pegang. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Berbeda dengan orang dunia ini. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang rasanya saat ini mereka diberkati. Rasanya gitu. Engkaulah orang yang paling berbahagia di antara orang paling bahagia di dunia ini. Tetaplah pandang Tuhan. Tetaplah punya pengharapan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Hari-harimu akan menjadi segar. Hari-harimu akan menjadi hari-hari yang penuh sukacita setiap hari. Dan engkau akan memuliakan Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Belajarlah takut akan Tuhan. Belajarlah terus berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari dan membimbing kami. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya, kami boleh disegarkan. Dan kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.